Oke, sekarang kalian semua udah di channel gue lagi. Hari ini gue akan ngebahas masalah penipuan lagi. Tetap penipuan online. Berbeda dengan sebelumnya, nggak berbeda banget sih. Jadi gue nemu salah satu pesan penipuan lagi di sebuah grup, ya. Seperti yang kalian lihat ini di sebuah grup mahasiswa Indonesia. Ada seseorang bernama Aldo meneruskan pesan dari kantor desa tentang program pemerintah yang akan menghapuskan tunggakan BPJS di tahun 2025. Nah, kemudian pesan ini ya mengatakan buruan pindah ke BPJS Mandiri sebelum tanggal 30 Mei 2025, gratis, masuk ke link di bawah ini. Nah, ini kalau pesannya nyampe ke anak muda, anak-anak muda, milenial, Gen Z, ya, mereka nggak akan tertipu gitu loh. Nggak akan tertipu gitu loh. Karena anak muda tahu ini penipuan, apalagi kalau pesan ini nyampenya ke orang-orang kaya, ya. Nggak akan mau tertipu gitu loh. Meskipun yang namanya Aldo ini ya, seperti yang lihat di gambar ya, yang gue maksud itu yang namanya Aldo, yang meneruskan pesan dari kantor desa, ya. Meskipun yang namanya Aldo ini di pesannya itu terlihat dia meneruskan pesan dari kantor desa, tapi kalau generasi milenial sama generasi Z dan generasi X yang berpendidikan tinggi, yang tinggal di kota metropolitan, kota maju, nggak akan tertipu. Nah, tapi pesan-pesan seperti ini ya, itu yang bisa tertipu justru orang-orang yang usianya 45 ke atas, tapi dengan pendidikan rendah dan dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Apalagi kalau orang itu tinggalnya di kampung, ya. Kita lihat si Aldo ini meneruskan pesan dari kantor desa. Ini sebenarnya bukan dari akun kantor desa. Bisa aja akunnya dia, namanya dia ganti sebagai kantor desa. Terus setelah nama akunnya dia ganti jadi kantor desa, dia kirim ke akun dia yang namanya Aldo. Kemudian si Aldo ini meneruskan pesan ini ke grup mahasiswa Indonesia. Salah sebenarnya kalau dia ngirimnya ke grup mahasiswa Indonesia, karena grup mahasiswa Indonesia nggak akan ketipu. Tapi ya, yang namanya penipu, dia nggak akan cuma di satu grup doang promosinya. Ini kalian lihat di grup Telegram. Coba kalau dia promosi ke berbagai macam grup-grup WhatsApp, di Facebook juga bisa, grup-grup Facebook, ya. Kena yang ada siapa? Orang-orang tua di atas umur 45 dengan pendidikan rendah, dengan ekonomi rendah. Kenapa gue bilang dengan pendidikan rendah dan ekonomi rendah yang bakal kena penipuan kayak gini, ya? Karena orang-orang yang membutuhkan BPJS gratis, ya, itu pasti kalangan ekonomi bawah. Apalagi dari pesan ini jelas, pemerintah akan menghapuskan tunggakan BPJS. Nah, dalam hal ini yang menunggak BPJS itu siapa kalau bukan kalangan menengah ke bawah, ya? Pemerintah akan menghapuskan tunggakan BPJS, buruan beralih ke BPJS Mandiri gratis sebelum tanggal 30 Mei 2025, masuk ke link di bawah ini. Nah, ini link kalau seandainya diklik terus masukin data pribadi, kena, data pribadi hilang, ya. Data pribadi kita hilang, kena, ya. Data pribadi orang-orang tua kalian yang ada di desa-desa kena gitu loh. Itu konsep pertama, kalau link ini adalah link yang minta data pribadi. Tapi kalau link ini mengarah kepada sebuah aplikasi yang terinstall, ya udah, satu handphone bisa kesadap semua gitu loh, ya. Ini ya, gue bedah satu persatu. Yang pertama, soal kantor desa, ya. Seperti yang udah gue jelasin beberapa menit lalu, ya, udah pasti bukan kantor desa, ini pasti akunnya dia sendiri. Cuman kenapa dia ganti kantor desa? Supaya terlihat terpercaya kalau ini dari kantor desa,
dan dia hanya meneruskan. Terus yang kedua, pemerintah akan menghapuskan tunggakan BPJS 2025. Nah, dalam hal ini yang menunggak BPJS adalah orang miskin yang butuh bantuan, ya, yang butuh bantuan kesehatan dalam artian tanpa harus bayar alias gratis, itu pasti kalangan menengah ke bawah gitu loh. Terus kemudian dia minta buruan beralih ke BPJS Mandiri, ya kan, sebelum tanggal 30 Mei 2025, tapi sebelumnya dia bilang gratis. Nah, istilah-istilah gratis inilah istilah-istilah yang menggiurkan bagi para masyarakat menengah ke bawah, ya. Nah, dalam hal ini gue pengen membahas dari sisi sudut pandang psikologi, ya, kriminologi maksud gue, maaf, kriminologi. Seperti channel gue, ya, yang sering membahas analisis kriminologi, pastinya gue akan membahas persoalan ini dari sisi kriminologi. Yang pertama, ada sebuah teori dari Robert Cialdini tentang teori kelangkaan. Jadi para penipu, ya, dalam teori kelangkaan yang dikeluarkan oleh Robert Cialdini, para penipu, ya, itu suka memberikan tawaran-tawaran yang menarik, yang sifatnya langka. Nah, dalam hal ini tawaran yang sifatnya langka nih, ya, menghapus tunggakan BPJS, ya, dan beralihlah ke BPJS Mandiri secara gratis. Ini kan tawaran yang langka, yang menarik. Kapan lagi coba, ya, dapat jaminan kesehatan gratis, dihapus tunggakannya lagi. Dalam hal ini yang seperti udah gue jelasin sebelumnya, tunggakan BPJS itu, ya, terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, ya, bukan menengah ke atas. Kalau menengah ke atas, boro-boro BPJS-nya nunggak, mereka punya banyak asuransi, entah itu BRI Life atau BNI Life atau Mandiri Aksara mungkin, atau mungkin mereka juga punya asuransi swasta seperti berbagai macam lah, entah itu Manulife atau apa gitu loh, ya. Nah, ini tawaran-tawaran menarik, tawaran-tawaran yang langka bagi para masyarakat ekonomi bawah, ya. Apalagi bagi para orang-orang tua nih. Kalau ngelihat broadcast ini, mereka berpikir apa? Mereka berpikir ini bisa jadi suatu kesempatan. Mungkin mereka akan berpikir penipuan, tapi mereka akan berpikir kalau nggak dicoba takutnya beneran. Takutnya nanti ternyata beneran. Terus gua nggak dapet kesempatan ini. Nah, pola pikir itu yang biasa muncul di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Gue pernah dapat suatu persoalan, ya, tentang penipuan bansos. Broadcast message-nya sama kayak gini, ya, kalimatnya sama. Buruan cek kamu dapat bansos atau tidak, cek di link ini dan daftar di link ini. Nah, broadcast message itu nyampe ke handphone para orang-orang tua yang umurnya di atas 45, dan mereka kalangan menengah ke bawah, tinggal di desa, ekonomi kelas bawah. Di situ mungkin mereka punya wawasan kalau banyak penipuan di dalam dunia digital. Tapi di sisi lain mereka berpikir kalau nggak dicoba, siapa tahu beneran. Siapa tahu nanti kalau nggak dicoba malah gue kehilangan kesempatan, aku kehilangan kesempatan. Itu yang ada di pikiran mereka, ya. Makanya para penipu-penipu itu biasanya menggunakan tawaran-tawaran yang langka, yang menarik, yang jelas-jelas dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuh apa? Butuh bantuan sosial, ya mereka bikin broadcast tentang bantuan sosial. Dan beberapa bulan lalu, ya, kalau kalian scroll daftar video di channel gua, itu juga gua sempet loh bikin penipuan token listrik gratis, ya. Penipuan token listrik gratis itu ada di daftar video gua yang ada di channel gua, bisa kalian lihat, ya. Itu juga sama, sasarannya kalangan menengah ke bawah. Karena apa? Yang butuh bantuan listrik gratis, ya siapa lagi kalau bukan masyarakat menengah ke bawah. Terus yang berikutnya, ya, gue pengen meninjau dari sisi psikologi, dari sisi kriminologi juga, yaitu sebuah konsep sebuah konsep penipuan atau sebuah konsep manipulasi yang dimana salah satunya adalah memberikan tawaran dalam keadaan mendesak, dan dalam keadaan tekanan.
Jadi ya, dalam dunia kriminologi atau dalam dunia psikologi sosial atau psikologi kriminal, para penipu itu juga kadang suka memberikan tawaran-tawaran yang sifatnya urgent atau memberikan tawaran-tawaran yang kondisinya itu ada tekanan gitu loh. Ya, dalam hal ini si penipu bisa kita lihat sendiri ya di dalam broadcastnya itu, buruan daftar sebelum tanggal 30 Mei 2025. Nah ini kan mendesak banget ya. Dia memberikan tawaran yang sifatnya mendesak, yang sifatnya urgent, biar orang tuh buru-buru daftar. Biar orang tuh buru-buru daftar, biar orang tuh ngerasa jangan sampai gua kehilangan kesempatan. Biar orang tuh nggak berpikir panjang atau nggak berpikir dua kali. Biar orang tuh nggak punya kesempatan lagi untuk mencari tahu kira-kira itu penipuannya beneran atau bohongan gitu loh. Kira-kira broadcast message-nya itu beneran atau bohongan, ya. Jadi dua taktik yang dipakai si penipu ini nih, ya, untuk mengelabui korbannya. Yang pertama, tawaran menarik atau tawaran langka berupa penghapusan tunggakan BPJS. Nah, yang kedua adalah tawaran dengan kondisi urgent atau mendesak atau di bawah tekanan. Ketika seseorang dapat tawaran menarik tapi batas waktunya sebentar, itu ada tekanan di dalam dirinya dia tuh. Ada tekanan di dalam dirinya dia yang dimana dia ngerasa punya kebutuhan. Gua punya kebutuhan ini, gua punya tunggakan BPJS, gua nggak sanggup bayar BPJS. Dan ini batas waktunya 30 Mei. Gitu loh. Disitulah yang digunakan si penipu gitu loh, untuk mengelabui korbannya. Ya, yang dimana dengan tawaran yang sifatnya urgent, yang sifatnya mendesak, yang sifatnya itu di bawah tekanan, ya, sekali lagi gue bilang yang diharapkan penipu adalah pemikiran yang takut kehilangan kesempatan dari si korban, ya, itu yang paling diharapkan penipu. Dan pemikiran yang terbatas, pemikiran terbatas itu adalah jadi si penipu pengen korbannya tuh nggak pakai mikir dua kali, nggak pakai mikir tiga kali, cukup sekali mikir, ya udah lakukan tindakan sesuai keinginan si pelaku. Ya itu yang diinginkan si pelaku terhadap korbannya, ya. Kemudian disuruh masuk ke link yang ada di bawah chat tersebut gitu loh. Nah sebenarnya ya, sekali lagi gue bilang, para penipu-penipu ini yang suka beredar di dunia maya itu sasarannya masyarakat menengah ke bawah, ya. Bukan kalangan orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya kena penipuannya atau tertipunya itu kebanyakan di dunia trading dan investasi. Orang kaya tertipunya di kalangan dunia trading dan investasi. Investasi bodong atau mungkin robot trading yang nggak punya legalitas, nggak punya izin. Itu banyak terjadi gitu loh, ya. Tapi kalau penipuan-penipuan kayak gini yang menawarkan bantuan-bantuan sosial, entah itu BPJS gratis, entah itu token listrik gratis, entah itu bantuan sosial berupa uang tunai, entah itu bantuan sosial berupa pulsa, entah itu bantuan sosial berupa apa lagi? Berupa voucher belanja misalnya di toko-toko supermarket online misalnya. Itu pasti sasarannya masyarakat menengah ke bawah. Dan sasarannya itu adalah orang tua di atas umur 45 yang berpendidikan rendah yang tinggal di desa, ya. Karena si penipu ini ya, ini broadcast message itu banyak gitu loh. Gue yakin ya, dicari sama dia grup-grup yang isinya banyak orang, entah itu Telegram, entah itu WhatsApp, dicari nomor-nomor telepon juga gitu loh, ya. Sekali lagi gue akan tekankan atau gue akan garis bawahi dua konsep penipuan yang dipakai dalam pesan singkat ini adalah yang pertama, tawaran gratis yang sifatnya langka, ya. Kadang manusia ya itu membutuhkan tuh sesuatu yang sifatnya kesempatan, sesuatu yang sifatnya langka, sesuatu yang sifatnya jarang ditemui gitu loh. Supaya manusia itu berpikir apa? Ini kesempatan, ini nggak akan terulang dua kali. Ini jarang gue temuin, ini rezeki gue. Nah itu,
gitu loh. Dan yang kedua, para penipu akan memberikan suatu tawaran yang sifatnya mendesak, atau dia akan membuat kondisi atau situasi atau waktu atau membuat suatu momen yang sifatnya tuh mendesak gitu pada saat itu. Sifatnya mendesak, sifatnya urgent, atau kondisinya berada di bawah tekanan yang dimana orang harus buru-buru melakukan apa yang dia pengen dalam waktu cepat, dalam waktu singkat. Nih lu gue kasih tawaran seperti ini, tapi batas waktunya 2 jam lagi, tapi batas waktunya nanti sore, tapi batas waktunya nanti malam, tapi batas waktunya besok. Supaya apa? Supaya orang nggak punya kesempatan untuk mencari tahu, supaya orang nggak punya kesempatan untuk berpikir. Yes, gua harap ya video gue ini bisa menjadi pemahaman bagi semua para masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang tinggal di desa, yang berpendidikan rendah dan yang umurnya di atas 45 tahun. Karena apa? Video gua ini ya, ini sebenarnya kalau yang nonton anak muda ya, anak muda, Gen Z, milenial itu udah paham sama penjelasan gua ini gitu loh. Ya, mungkin sedikit gue tambahin tadi persoalan psikologi ya, yaitu mungkin banyak yang anak muda yang belum terlalu peka tuh sama penipuan-penipuan yang sifatnya memberikan tawaran gratis, yang sifatnya memberikan tawaran yang jarang atau menarik gitu loh. Sekali lagi ya, ini penipuan-penipuan kayak gini sasarannya untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah ya. Kayaknya segitu aja penjelasan dari gua. Thank you buat yang udah nonton. Ajarin orang-orang tua kalian yang di desa-desa tuh ya, pastinya mereka yang jadi sasaran penipuan. Bahkan gak menutup kemungkinan juga ada mungkin orang kota ya yang tertipu juga gitu loh. Karena mungkin kondisi ekonominya yang terdesak, butuh duit atau butuh apapun lah yang sifatnya ekonomis, makanya dia nggak mikir 2 kali ketika lihat penipuan seperti ini. Oke, segitu aja dari gua. Thank you.